sakit perut makan aspirin. Ketemu Haji Qadir. Selamat datang para hadirin dan terima kasih karena telah hadir. Bersama kita naik kapal selam. Tidak hanya panas dan juga lembab. Kalau saya nanti memberi salam, jangan lupa hadirin menjawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dewan juri yang kami hormati serta hadirin wal hadirat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Said Nursi sebagai Renaissance of Islam menyatakan, Islam is the father of all science and Al-Quran is the book of science. Islam adalah bapaknya seluruh ilmu pengetahuan dan Al-Quran adalah kitabnya ilmu pengetahuan. Oleh sebab itulah, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah kami menyampaikan sebuah syarahan Al-Quran, yakni membangun kepribadian bangsa perspektif Al-Quran. Dewan juri yang kami hormati serta hadirin wal hadirat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menghasilkan generasi yang tidak pernah dikenal sebelumnya, yaitu generasi para sahabat, yakni generasi yang memiliki ciri atau karakter tersendiri dan mempunyai pengaruh yang luar biasa dalam sejarah Islam. Generasi yang mampu merubah jazirah Arab yang tandus dan gersang menjadi sejuk dan subur. Penduduk kota yang semula dipenuhi dengan kebiadaban menjadi kota yang mulia dan makmur. Semua ini tak lain merupakan buah dari dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa generasi pertama dalam dakwah ini mempunyai karakter yang khas dan tidak akan pernah terjadi lagi sesudahnya? Sebab mereka berinteraksi langsung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menerima wahyu dan mengamalkannya. Mereka mengambil Al-Quran sebagai sumber bagi kehidupan mereka. Mereka tidak mengambil sumber dari sumber-sumber yang batil atau buatan manusia. Al-Quran menjadi satu-satunya sumber bagi kehidupan mereka, menjadi ukuran mereka dan sebagai dasar berpikir mereka. Ketika itu bukan berarti manusia pada saat itu tidak memiliki peradaban ilmu, pengetahuan dan hukum. Justru pada saat itu peradaban Romawi sangat maju pesat. Ada peradaban India, Cina, Yunani, Persia. Semuanya itu mengelilingi jazirah Arab, mulai dari utara hingga ke selatan. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil Al-Quran sebagai satu-satunya rujukan tentang peradaban baru. Dewan juri yang kami hormati serta hadirin wal hadirat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk membangun peradaban, untuk membangun kepribadian bangsa yang beradab dan mulia, kita perlu membangun karakter generasinya dulu. Generasi inilah yang akan melanjutkan kepemimpinan suatu bangsa, yang akan mengisi roda kehidupan, baik atau buruknya, sukses atau tidaknya suatu bangsa tergantung pada penerusnya. Lalu siapakah mereka? Mereka adalah kalian, wahai pemuda dan pemudi yang hari-harinya kalian diisi dengan bermain gadget seharian. Kalian yang hidupnya hanya diisi dengan hura-hura dan senang-senang. Kalian yang tanpa visi ke depan, hanya mengandalkan ilmu dan memperoleh materi duniawi. Padahal di pundak
pemuda diharapkan terbentuknya kepribadian bangsa yang gemilang. Kita tidak boleh lupa hadirin sekalian bahwa pemuda dan pemudi yang berkualitas tidak hadir dan lahir dalam hitungan detik saja, tapi membutuhkan persiapan sejak dini, mulai dari bayi, mulai dari kandungan, bayi, balita, usia remaja dan akhirnya menjadi pemuda dan pemudi penerus bangsa. Dewan juri yang kami hormati serta hadirin wal hadirat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk membangun bangsa yang jaya, makmur dan berkarakter tercipta dari pemimpin dan rakyat yang memiliki panduan paripurna, yang memiliki petunjuk yang jelas dalam merubah nilai-nilai kehidupan, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Anfal ayat 1. Lafal aja. Gak ada bilang tadi alafal ya. Tilka ayatul kitabil hakim. Lagi maha penyayang. Tuhan besar tilawah begitu. Dewan juri yang kami hormati bertahdir dengan hadirat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Profesor Dr. Quraish Shihab di dalam tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwa penjelasan tentang pentingnya Al-Quran disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan bentuk jamak untuk kata az-zulumat yang berarti aneka gelap. Sedang An-Nur berbentuk tunggal. Hal ini mengisyaratkan kepada kita bahwa kegelapan itu bermacam-macam serta beraneka ragam dan sumbernya pun banyak. Berbeda dengan An-Nur yang menerangi dan tak akan pernah menjadi gelap. Pura-pura nih Pak terakhir dan Dewan juri yang kami hormati serta hadirin wal hadirat ini insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran merupakan firman Allah Subhanahu wa taala yang tidak mengandung kontradiksi. Al-Quranlah kitab yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai petunjuk mengarahkan manusia menuju masa yang hilang. Al-Quran adalah kitab terakhir dan berada dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah membangun karakter bangsa akan berkembang cepat hanya apabila dituntun oleh Al-Quran dan mengambil kebenaran darinya. Lalu bagaimana dengan orang tua zaman sekarang? Apakah mereka mengajarkan anak-anaknya untuk mencintai Al-Quran? Saya ingin bertanya kepada bapak dan ibu sekalian, apakah bapak dan ibu sekalian ingin masuk surga bersama anak-anak tak? Kalau mau,
Mengapa anak-anak kita dipilihkan sekolah yang tidak mengenalkan ia atau nilai-nilai Islam, yang membuat ia tidak mengenal tuntunan ajaran agamanya sendiri. Yang lebih parahnya, anak-anak kita tidak mengenal bacaan-bacaan sholat. Padahal orang tua tahu bahwa tujuannya adalah kebahagiaan yang hakiki di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan berharap kebaikan dari anak-anakmu apabila engkau tidak mendidik mereka menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Ingatlah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang amanah yang kita emban sebagai orang tua, sebagaimana dalam firman-Nya dalam surat Al-Anfal ayat 27. Ya ayyuhalladzina amanu la taqunullaha wa rasulah wa taqulu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau mengkhianati Allah dan Rasul, dan janganlah engkau mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. Ini tersening ini terjemahkan. Yang diri yang kami hormati serta hadirin wal hadirat insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat tadi menghimbau kepada kita dan merupakan larangan untuk tidak mengabaikan perintah-perintah Allah. Kita perlu mencontoh kepribadian rakyat Palestina yang meski negaranya dibombardir, diperak-perantakan oleh Zionis Yahudi, akan tetapi karakter rakyatnya sangat luar biasa membuka mata dunia. Dengan keteguhannya, kesabarannya, ketangguhannya dalam kondisi bagaimanapun keadaannya, mereka tetap mempertahankan tanah airnya, mempertahankan negerinya dari rezim penjajah. Jadi tidak diherankan dari kepribadian rakyat Gaza, banyak penduduk non-muslim dari berbagai belahan dunia sangat kagum hingga termotivasi untuk mempelajari Al-Quran. Pada akhirnya, sebagai kesimpulan, saya mengajak kepada saudara-saudara sekalian, orang tua kaum muslimin dan muslimat, untuk menjadikan Al-Quran sebagai karakter diri, membuat visi memahami Al-Quran supaya kita termasuk orang-orang yang ikut andil dalam membangun kepribadian bangsa yang gemilang. Kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila ada kata-kata yang salah. Itu datangnya dari saya sendiri. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.